Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang, Kakak. Kakak. Selamat datang di ruang konseling ini ya. Semoga ruang konseling ini membawa Kebaikan. kebaikan, Kegembiraan. suasana yang gembira, keceriaan untuk teman-teman bercerita pada siang hari ini. Gimana kabarnya siang hari ini, teman-teman? Baik sih Kak. Alhamdulillah. Cuman Baik. sedikit capek aja sih Kak tadi habis kegiatan. Tapi sehat semua kan? Sehat, Ini, sehat, alhamdulillah. sehat. Kalau sehat semua harusnya nanti kalau cerita semangat ya Insya Allah. teman-teman. Sudah makan belum hari ini? Sudah 2 kali. Ini udah jam makan siang loh. Oh, kakaknya udah 2 kali. Ya, makan pagi sama siang. Iya benar, Dua emang kali. benar. Kan ini udah siang juga. Kalau Baru sarapan tadi pagi, tapi paginya pagi banget jam 5, jadinya udah keras. hari ini lapar dong Kak, di sesi hari ini. Tapi nggak apa-apa, aku tetap semangat. Oke, bagus banget. Nanti kalau gitu setelah sesi konser ini kita Makan bareng. Ya, boleh. Boleh ya. Kalau mbaknya yang baju ini udah makan apa belum? Belum sih Kak, sama makannya juga pagi tadi siang belum. Oke, kalau gitu nanti makan bareng. Kalau mbaknya mau ikut nggak apa-apa, makan 3 kali ya. Biar makin semangat lagi. Oke, karena di sini kan kita juga belum saling kenal. Tapi kakaknya udah ingat sih, karena kan kalian udah datang ke sini untuk konseling individu ya kemarin. Jadi udah sedikit lupa karena ya udah jaraknya udah lama. Tapi kan di sini kan kalian berkumpul untuk melaksanakan sesi konseling kelompok. Jadi kita kenalan lagi karena di sini kan teman-teman juga belum saling kenal antar teman-teman kelompok konseling kelompok ini. Nah, ini mau kakak dulu atau kalian dulu nih yang kenal? Kakak sih. Oke, ya. Dari aku dulu ya kalau gitu. Oke, yang mulai dari aku dulu. Oke, teman-teman, kenalin. Nama aku Nadila Nurdiantika. Kalau teman-teman ingat, karena kemarin datang ke sini, biasa dipanggil Kak Dila. Oke, kalau gitu langsung saja ke teman-teman. Siapa yang mau kenalan terlebih dahulu? Yang sendiri aja. Yang sendiri. Oke, berarti yang sendiri. Emang kebanyakan yang sendiri pasti saling kenal. Oke, banyak bisa Soalnya kita kenalan. lebih kuat. Enggak kita kita bersama ya. Aku dulu ya Kak. Nama panjang boleh, nama panggilan, asalnya dari mana, terus sama di sini sekalian kuliah semua kan ya? Kuliah. Asal kampusnya dari mana, jurusan apa, dan semester berapa, serta kalau boleh hobinya apa, nanti lebih bagus lagi. Oke, kenalin semuanya, nama aku Nadia Nora Syifa, teman-teman bisa panggil aku Nadia. Nah, aku di sini kuliah di Unisma. Jurusanku Teknik Informatika dan aku di sini udah hampir ke semester akhir. Oke. Hobinya apa Kak? Semester 6. Semester 6. Ya. Hobinya apa kalau gitu? Hobinya aku main sosmed, scrolling. Itu hobi semua orang ya kayaknya ya. Oke, berarti di sini Kak Nadia dari Unisma ya? Ya, betul. Teknik Informatika semester 6. Oke, langsung ke mbaknya yang baju pink. Halo teman-teman dan kakak, perkenalkan nama aku Nasya Evania, aku bisa dipanggil Naswa. Di sini aku kuliah di UP, semester 4, Baru semester 4. Jurusan apa mbak? jurusan keuangan perbankan. Oh, keuangan perbankan. Dan hobi aku menghitung uang. Oh ya jelas ya, karena itu jurusan kamu ya. Bagus. Kalau berarti Mbak Naswa dari UB semester 4, terus jurusan Keuangan perbankan. perbankan. Oke, lanjut ke yang terakhir Mbak berbaju coklat. Oh iya, Masa ada. Perkenalkan teman-teman, nama aku Nastiti Dianara ini, biasa dipanggil Dia. Aku dari UIN Malang. Jurusanku PGMI, aku di semester 4. Terus kalau hobi aku sih olahraga sih Kak. Oke Mbak Dia dari UIN Malang ya, UIN dari jurusan PGMI semester 4. Oke. Dulunya Mahat ya berarti? Mahat Kak, 1 tahun itu. Ya kebetulan sebenarnya aku kan kebanyakan teman-teman kayak di UIN tuh ngerasa tertekan lah atau apa gitu ya Kak. Tapi aku ya enggak sih, enggak aja, soalnya aku udah ada ya sedikit inilah soalnya aku dulu MI juga, jadinya kalau perihal hafal menghafal itu Udah biasa biasa ya. gitu. Jadinya ya seru-seru aja, apalagi di kampus 3 kan bangunannya tuh baru tuh Kak. Iya, Jadi di Batu itu kan ya. iya, berasanya asrama elit gitu loh Kak. Oh, Mending di asrama daripada di
kos kataku Oh, mah, kalau gitu kosnya ya. biasa-biasa aja. Iya. Karena emang saya pernah ke sana main-main ke sana, emang bangunannya bagus banget dan Iya. view-nya juga bagus. Maksudnya kalau sore hari atau pagi hari bagus sih, Bagus Mbak. Kak. Berkabut gitu ya. Ada sunsetnya. Ya, iya kalau sore ada berkabut rasanya kayak di dunia lain gitu. Oh, di Kak. dunia lain ya. Seru ya. Rasanya berkabut. Kakak-kakaknya Kak Nadia sama Kak Nasa pernah ke situ nggak? Pernah sih Kak, aku waktu itu sama travel. Oh. Aku nganter ke situ. Jadi aku Tadi rumahnya mana sih? Madiun. Oh, Madiun. Terus berarti naik travel dari Madiun nganter ke UIN dulu, ke Mahathir dulu. Kalau aku belum pernah sih, tapi aku mau tanya di situ dia itu berarti kuliahnya di kampus 3 itu apa di kampus utama? Aku kuliahnya di kampus 3 Kak. Oh, soalnya aku tadi mau bilang aku itu di depan itu di depan Depan UIN. kampus toh itu loh. Oh iya Kak. Barangkali kamu kampus utama. Ya kan enggak. Gak apa-apa, nanti aku mampir deh Kak. Karena aku jauh nih dari Batu nih. Capek soalnya, aku mampir dulu deh. Bisa Boleh ya? transit. Boleh ya? Boleh. Kaliannya udah akrab aja. Soal sih Kak. Gak apa-apa. Nanti lama-lama asik juga. Habis ini kita tukar WA ya. Oke, sip. bagus Boleh. bagus. Ya. Jadi semakin akrab jadi lebih baik, nanti kalau kalian cerita kan ngasih saran, ngasih tanggapan jadi enak, lebih enak gitu. Seru tahu di Batu, kapan-kapan deh ke asramaku. Udah sering aku ke Batu. Tapi gak ke asramaku kan. Biar tahu. Seru. Seru, oke. Dan dari sini nih kalian kan udah ketawa ketiwi satu sama lain. Kira-kira hafal nggak nih nama-nama temen yang kalian ajak ngobrol tadi? Coba kakak mau tanya nih, buat kakak yang baju kuning, aku nggak nyebut nama biar kalian ada sedikit apa ya? Kalau kalian nggak ingat kan, jadi nggak itulah. Oke kak, yang baju kuning, coba ini namanya kak siapa? Kebetulan aku orang itu ingat semua hal tadi. Oh, Jadi ini aku informatika lupa. ya, makanya Iya. kayak otaknya harus Coding. harus coding. Oke, Yang baju pink ini namanya Naswa, yang baju coklat dia. Kali ini. apakah benar teman-teman? Benar. Oh, oke, tepuk tangan untuk Kak Nadia. Oh, udah sebut ya namanya. Berarti kan Kak Nadia. Oke, berarti ini namanya Kak Nadia, Kak Naswa dan Kak Nadia. Iya. Oke. Gimana teman-teman? Apakah udah siap nih untuk sesi konseling hari ini? Karena hati kalian udah kayaknya gembira banget, ceria banget, udah menggebu-gebu banget nih untuk cerita. Siap. Mana aja. Oke, nanti untuk selama sesi konseling nanti kakak harap teman-teman cerita kayak gini, kayak semangat banget, menggebu-gebu banget. Dan kalian teman-teman jangan khawatir, karena di sini kan cuma ada kita berempat. Jadi jangan takut akan kerahasiaannya, kita jamin rahasianya aman teman-teman. Dan kakak harap kalian bisa bercerita secara terbuka dan sukarela seperti itu ya. Nah biasanya kalau konseling individu kan kita lakukan selama 45 menit. Nah kalau sesi konseling kelompok ini biasanya kita lakukan selama 60 menit. Nah untuk 60 menit ke depan, apakah teman-teman bersedia untuk melakukan sesi konseling? Bersedia Atau ada saran lain nih, teman-teman ada kegiatan lain, ada sanggahan gitu? Kalau aku free sih Kak, 60 menit ke depan gak apa-apa. Oke, berarti Aman, free. ya. Kegiatannya masih sore sih. Saya Nanti sama nih. sih gak ada kegiatan cuma nanti sore. Oke, pasti Mbak dia kegiatannya ngaji ya? Oke, berarti sesi konseling hari ini kita laksanakan selama 60 menit seperti itu ya. Oke, sebelumnya saya izin membawa catatan ya teman-teman buat nanti mencatat cerita teman-teman. Boleh kok itu Kak. Oh iya, kan buka catatan juga Kak Nadia. Kan coding ya biasanya. Trauma saya Kalian asbunya kok ada aja ya. Oke, gimana? Apakah udah siap untuk melaksanakan sesi konseling Nadia hari ini? Siap Kak. Agak sedikit hot ya Kak. Kurang panas ya aslinya? Iya, asalnya di Kurang dingin Kak. Oh iya, kurang dingin. Aku orang panas sih Kak, matang kita. Bentar ya. Udah? Masih proses kan? Proses. Oh ini angin tadi. Tapi tetap nyaman kan kalian? Oke, bisa dimulai dari siapa dulu nih yang ingin menceritakan gambaran tentang apa sih yang ingin kita bahas pada siang hari ini? Saya boleh Kak. Oke, bisa dimulai. Saya datang ke sini tuh sebenarnya gara-gara saya ngerasa akhir-akhir ini saya nggak disiplin. Istilahnya nggak produktif gitu loh Kak. Soalnya kan saya kan
di Batu itu sebenarnya udah ngekos sih, udah nggak selama lagi. Selamanya kemarin pas di semester 1 sama 2 maatnya ya kan. Terus semester 3 4-nya ini aku udah kos. Terus aku paling kerasanya banget nih 1 mingguan ini aku kayak hilang arah. Apa ya kok hilang arah sih? Jadi gak tertata gitu Kak. Aku jadi tugasku berantakan. Terus HP 24/7 dipegang gitu kan. Sama aku kan hobinya kan olahraga juga. Aku jadi jarang olahraga juga akhir-akhir ini gitu. Itu ya, berarti di sini Mbak Dia merasa kalau akhir-akhir ini kurang disiplin terkait perkuliahan, serta Mbak Dia mulai merasa kecanduan sama gadget Mbak Dia dan menghilangkan kegiatan-kegiatan positif atau hobi Mbak Dia saat ini. Oke, seperti itu. Terus kalau Mbak Naswa gimana? Kalau dari aku mungkin hampir sama kayak dia ya. Hari ini tugas-tugasku tuh kayak itu kebetulan di jurusan aku tuh lebih banyak praktik daripada teorinya itu. Jadi setiap mau praktik aku malah nggak belajar sih Kak. Aku lebih kayak ya udah pasrah aja nanti praktiknya apa adanya gitu. Dan jujur itu mengganggu keseharian aku sih. Sebenarnya aku nggak pede kalau semisal aku nggak belajar dulu. Cuman aku ngerasa nggak punya waktu. Pada waktuku itu banyak gitu loh Kak. Aku lebih banyak main HP juga. Terus kalau semisal waktunya belajar, waktunya nugas, aku malah kayak nyari aktivitas lain gitu loh. Aku tiba-tiba rajin bersih-bersih, tiba-tiba ada kegiatan lain gitu lah pokoknya. Oke, berarti di sini Mbak Naswa sering menunda-nunda tugas, apalagi pas jam praktik ya Mbak Naswa malah malas belajar. Saya paham Mbak Naswa akan hal itu karena saya dulu juga banyak praktiknya, jadi saya juga mengalami fase tersebut. Itu hal normal sih Mbak Naswa, jadi Mbak Naswa jangan ngerasa gimana-gimana itu ya. Oke, kalau gitu Mbak. Nah sekarang Mbak Nadia nih, gimana coba diceritakan Mbak Nadia secara kehidupan? Kalau aku kan ini juga udah semester 6, jadi kayak matkul itu tetap ada ya Kak, cuman ada juga matkul tambahan, yaitu tentunya skripsi. Nah jadi aku itu kayak udah gak fokus sama matkulku yang selain skripsi itu. Aku jadi dipelain itu, dan juga di kelas itu ini udah mulai teori lagi sih Kak, nggak praktek lagi. Jadi aku di kelas lebih banyak main medsosnya daripada kayak dengerin dosen materi. Dan terkadang juga aku kalau nggak pengen itu nggak masuk, jadi aku kayak lebih nyepelein kuliah gitu loh. Dan aku juga di sini takut kalau ini juga mempengaruhi pekerjaanku tugas akhir nanti gitu. Oke, di sini berarti Mbak Nadia berada di fase sedang skripsian ya. Dan mulai kemarin kan semester kemarin praktek-praktek, sekarang teori-teori. Jadi kayak habis praktek terus teori kayak aduh mengulang hal baru lagi nih, harus ini malas lagi ya. Jadi Mbak Nadia jadi malas lagi dan lebih banyak main gadget di dalam kelas. Berarti di sini teman-teman hampir memiliki permasalahan yang sama, yaitu di perkuliahan seperti itu ya. Tapi kalau di sesi konseling pada siang hari ini kita akan bahas satu teman-teman permasalahan yang akan kita bahas lebih mendalam lagi. Nah, untuk satu permasalahan itu menurut teman-teman siapa sih yang akan dibahas terlebih dahulu yang menurut teman-teman emang urgent dan harus dibahas? Apakah ada yang mengajukan diri juga? Boleh? Dia sih. Oke, Mbak Dia. Kenapa kok bisa Mbak Dia? Karena kejadiannya kan baru sekitar beberapa hari kebelakang ini ya Kak. Dan itu lebih mudah untuk apa ya, kayak dicari tahu sebelum merembet. Oke, Mbak Nadia juga sudah menjawab. Untuk Mbak Dia sendiri gimana? Boleh sih Kak, soalnya ini udah kayak bener-bener aku ngerasanya ini bukan aku gitu loh. Kakak ngerasa juga gitu karena kan di sini awal-awal kamu kayak semangat banget, tapi pas pembahasan kita kok jadi kurang semangat, kayak jadi diam. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini permasalahan Mbak Diah ya. Oke, apakah Mbak Diah sudah siap? Siap. Oke, teman-teman juga udah siap pada sesi konseling hari ini? Oke, nah saya ingin mulai dulu nih dari Mbak Diah. Akhir-akhir ini apa sih yang membuat Mbak Diah merasa berat selama menjalani kuliah? Bisa diceritakan lebih lanjut lagi selain yang diceritakan tadi. Oke. Ya seperti yang saya ceritakan tadi, akhir-akhir ini saya merasa males banget buat ngerjain tugas. Tugasnya banyak banget yang gak aku kerjain. Kadang dalam satu minggu ini udah berapa tugas ya yang terlambat aku kirim gitu kan.
sama aku kan juga HP terus nih, HP terus itu aku pegang HP terus sampai malam tuh, kadang tidurnya baru jam 3, jam 4 subuh. Jadinya kalau kelas pagi jam 7 tuh aku nggak bangun sebenarnya, sama teman-temanku dibangunin, tapi aku ya kan HP-nya kan ke silent ya Kak, jadinya aku nggak bangun, aku jadinya ya bolos di alfa sama dosen gitu. Tapi aku merasa kayak ya udahlah, kan masih ada jatah juga gitu. Tapi ya aku nggak mau, sebenarnya aku sadar kayak ini aku bukan aku yang dulu gitu loh Kak. Oh ya udah gitu. Oke. Biasanya tugas apa sih yang sering ditunda itu seperti apa? Tugasnya yang sering ditunda sih tugas-tugas yang berat tentunya ya, yang butuh banyak buat baca-baca itu aku nggak suka banget, jadinya aku skip dulu. Sama tugas praktikum aku juga ada Kak, praktikum juga ada, aku skip juga. Ditunda deh pokoknya, tugas-tugas yang berat itu aku kesampingin dulu. Tapi meskipun tugasnya mudah, aku udah gak kerjain sih Kak. Itu terjadi berarti akhir-akhir ini ya, di semester 4 ini ya? Iya, akhir-akhir ini. Kalau dulu di semester 1-2 kan aku ma'had nih Kak. Jadinya kegiatanku tuh kayak lebih tertata gitu lah ya, ada jadwalnya gitu, kayak pagi kuliah, terus soalnya baru ngaji bareng gitu kan, subuh bangun jamaah gitu. Itu semester 1-2 aku kegiatan di asrama lebih tertata kataku kan, kayak ya IPK aku naik terus. Nah di semester 2-3 ini karena aku udah gak ma'had lagi, jadinya ngekos, jadinya aku ngerasa bebas nih, aku mau, kan gak ada aturan nih, aku hidup gak di tekanan gitu kan, sesuai ya udah aturanku sendiri gitu loh Kak. Aku ngerasa bebas, terus aku ya ngelakuin yang aku mau gitu. Kalau aku gak mau ngerjain tugas ya aku gak mau ngerjain tugas, aku milih buat pegang HP. Tapi jadinya aku ngerasa kayak semester 3-nya itu turun dikit. Nah semester 4 ini aku malah tambah makin malas ngerjain tugas Kak, malah sering bolos juga rasanya kataku kan, sering bolos masuk kelas. Takutnya semester 4 ini malah lebih turun lagi gitu. Nah karena aku sadar aku malah makin apa ya, meleng istilahnya gitu ya, jadinya aku mutusin buat kesini gitu. Hidupku jadi kayak gak tertata gitu deh. Berarti ini Mbak Dia merasa hidupnya udah mulai gak tertata, karena kan dulunya emang ma'had yang semuanya udah dijadwalkan dari kampus. Dan tiba-tiba di semester 3-4 ini kan udah ngekos, jadi kayak udah gak ada apa ya, jadwal nih untuk kegiatan Mbak Dia. Jadi kayak udah ngerubah semuanya, kegiatan-kegiatan Mbak Dia, perkuliahan juga menjadi berbeda, dan akhirnya Mbak Dia datang ke sini untuk mencari solusi bareng-bareng seperti itu. Nah, terus aku kan juga punya hobi nih, hobi kan olahraga. Aku biasanya tiap pagi kalau enggak abis matkul atau apa tuh biasanya pas semester 1-2 aku sering olahraga gitu kan. Nah akhir-akhir ini aku malas banget olahraga nih, padahal kan apa ya, bisa dibilang aku nih orang yang produktif lah di semester 1-2 gitu. Lah kok semester 3-4 nih kemana gitu kan. Jadi gini gitu ya. Nah di sini kan tadi Mbak Dia udah cerita terkait Mbak Dia sekarang sering menunda tugas dan sering nggak melakukan hobi Mbak Dia ke seperti olahraga tadi. Nah biasanya apa sih yang Mbak Dia lakukan? Scroll HP Kak. Scroll HP 8-7 saya kayak HP tuh nempel terus, meskipun di chest tuh ya nempel terus Kak di tangan gitu. Berarti sama seperti Mbak Nadia tadi ya, yang hobinya main gadget. Sama sih Kak sebetulnya. Nah ketika sedang bermain HP nih Mbak Dia, apa sih yang Mbak Dia rasakan? Aku rasanya ya lebih tenang, soalnya kan gak kepikiran tugas. Aku ngalihinnya ke itu Kak gitu. Kalau mikir tugas kan kayak cemas, duh besok nih ada deadline gitu. Tapi kalau lihat HP kan jadi mikir yang lain nih, jadi mikir mungkin aku lagi lihat drama, jadinya kan mikirin drama itu gitu, gak kepikiran sama tugas. Berarti dari sini Mbak Dia ngerasa lebih tenang ya dari tugas-tugas kuliah dan memilih untuk dialihkan ke gadget karena lebih menyenangkan. Betul kan. Nah teman-teman dari cerita Mbak Dia tadi nih, apakah teman-teman ada pengalaman yang sama dulunya, atau ada saran-saran atau tanggapan dari pernyataan Mbak Dia tadi?
Kalau aku ya Kak, pengalaman yang hampir mirip dia sih pastinya ada. Apalagi kan awal-awal semester itu rasanya itu aku masih semangat nih buat nugas, masih semangat buat melakukan aktivitas-aktivitas yang aku emang suka. Tapi kayak udah sekarang makin tua semester itu rasanya makin berat ya Kak, berat banget kata dia tadi. Rasanya itu ya tugas-tugas udah beda dari semester-semester awal, dan juga kayak kita itu dari banyak tugas itu, jadi kita itu lebih gampang nyepelein gitu loh, lebih kayak aku capek pengen istirahat dulu, aku pengen main HP dulu yang lama gitu. Sama sih Kak sebenarnya kayak dia. Dan yang dia tadi bicarakan kan, dia kan tadi kan semester 1-2 mahat ya, jadinya itu kan udah terjadwal gitu loh, udah terencana gitu keseharian dia, kegiatan dia untuk satu hari itu jadinya lebih ke maintenance gitu loh Kak, lebih tertata apa yang dia mau lakuin. Jadi sekarang dia ngekos, udah gak mahat lagi, mungkin itu emang jadi hal utama sih Kak yang paling merubah dia gitu. Oke, berarti di sini Mbak Nadia memiliki pengalaman yang sama dan memberikan tanggapan yang sangat bagus nih terkait pernyataan dari Mbak Dia. Terima kasih banyak ya Mbak Nadia. Coba kalau Mbak Naswa nih, apakah ada pengalaman atau tanggapan nih terkait dari pernyataan Mbak Dia tadi? Kalau dari aku mungkin itu kayak yang aku lakukan akhir-akhir ini juga. Aku lebih banyak main HP Kak daripada belajar, kan aku lebih banyak praktiknya juga daripada belajar. Untuk praktik aku lebih banyak main HP, dan jujur itu juga mengganggu fungsi nilai aku. Kayak aku nggak sebagus sama teman, terus kepercayaan diriku saat praktik itu juga agak turun gitu loh Kak, karena aku merasa nggak sebagus sama teman-teman. Tapi sebisa mungkin aku coba untuk mengurangi tadi, walaupun aku menguranginya nggak langsung gitu ya, aku coba untuk bersih-bersih kamar kayak gitu. Jadi aku nggak benar-benar kecanduan ke HP, karena kalau ke HP kan pusing banget ya kalau kecanduan. Aku lebih mengalihkan ke sesuatu, nanti kalau misalnya aku udah mau ngerjain ya aku kerjain dikit-dikit gitu. Oke, berarti Mbak Naswa mengalihkan ke hal yang positif lagi ya, seperti diskusi dan lain-lain. Tapi di sini teman-teman bertiga ini memiliki hal kecanduan yang sama, kesamaan terkait apa yang dikeluhkan. Nah, sekarang kembali lagi ke Mbak Dia nih. Nah, Mbak Dia, kalau boleh jujur, apa sih yang ingin Mbak Dia inginkan saat ini? Kalau keinginan tentunya aku mau balik, bukan mau balik ya, aku mau diriku yang di semester 1 dan 2 Kak, lebih produktif, kegiatanku lebih tertata gitu, bukan yang main HP terus. Soalnya kan itu ngaruh di IPK juga gitu. Aku jadinya ngerasa kayak sebenarnya aku ngerasa bersalah gitu loh Kak. Orang tua udah ngebayarin aku kuliah di sini, kok aku malah ya jadi kayak gini gitu. Benar, saya paham perasaan Mbak Dia seperti apa. Nah, tadi kan Mbak Dia cerita tentang IPK yang turun. Nah, saat Mbak Dia melihat IPK Mbak Dia yang turun, itu bagaimana perasaan Mbak Dia? Sedih sih Kak, tentunya aku ada rasa kecewa juga pada diri aku. Kayak kok bisa IPK kamu turun gitu loh. Ya paham. Apa ada kekhawatiran yang lain dari Mbak Dia? Takut IPK turun, sama takut ngecewain orang tua juga. Oke, takut ngecewain orang tua juga ya. Nah, selama ini orang tua Mbak Dia berharap apa sih sama Mbak Dia? Ya pastinya kan, ya kalau boleh cerita nih, aku kan anak pertama aku juga punya adik. Nah, terus di keluarga aku Kak, yang baru apa sih namanya, baru masuk di pendidikan tinggi itu baru aku doang. Ibu sama bapakku ya pendidikannya ya udah SD gitu, tapi ibu yang bener-bener ngebet banget aku harus kuliah gitu. Jadinya ya pastinya ada tuntutan dari orang tua buat aku bisa berhasil, mungkin memutus rantai, ya udah gitu, maksudnya aku yang memulai gitu loh Kak. Jadi aku kayak harus berhasil gitu. Oke, berarti dari cerita Mbak Dia tentunya harus semangat kuliah, jangan males-males, harus bisa merubah kebiasaan Mbak Dia yang tadi. Gimana? Iya Kak, ya. Udah siap, udah mau melanjutkan cerita lagi Mbak Dia? Boleh. Oke, nah
sekarang tarik nafas dulu Mbak Dia. Sudah keluarkan, gimana? Iya kak, aku jadi lebih tenang. Oke. Nah, kalau Mbak Dia membayangkan diri Mbak Dia beberapa tahun ke depan nih, kehidupan apa sih yang sebenarnya Mbak Dia inginkan? Kaya. Tentunya semua orang mau, semua orang mau. Iya kak, ya aku ya pasti maunya aku bisa ya mengangkat derajat orang tua gitu ya. Maksudnya aku mau di masa tuanya mereka tuh ya mereka menikmati aja, bukan yang kerja gitu, biar aku aja yang apa ya yang backup dari belakang gitu ya kak. Aku mau gitu, terus ya hidup berkecukupan lah gitu kak. Ya benar Mbak Dia, emang semuanya memiliki keinginan seperti itu, yang ingin membahagiakan orang tua, apalagi di masa tuanya ingin orang tua tuh istirahat dan menikmati hasil jerih payah kita gitu ya. Kalau untuk teman-teman gimana? Apakah memiliki keinginan yang sama nih untuk kedepannya seperti Mbak Dia? Sebenarnya semua memiliki keinginan yang hampir sama kayak dia ya, cuman kan kita juga dari awal kan nggak tahu ya kita mau dilahirkan dari keluarga yang seperti apa dan kondisi yang bagaimana. Cuma di sini selagi kita bisa untuk berusaha, kita mampu dan kita punya peluang, itu kita harus coba sih kak. Benar, oke. Kalau untuk Mbak Nasa? Kalau aku setuju juga sama Nadia, karena kita jauh-jauh dikuliahkan ke sini pasti ada suatu alasan untuk suatu alasan dan harapan dari orang tua kita agar kita bisa menjadi lebih baik di dalam keluarga. Dan itu juga alasan untuk kedua orang tua aku menyekolahkan aku di sini kan juga kayak gitu ya kak. Dan mungkin menurut aku itu bisa jadi sebuah motivasi untuk diri kita untuk aku juga, bahwa orang tua jauh-jauh nyokolahin kita ke sini kan pasti ada alasannya. Itu bisa jadi salah satu motivasi untuk jangan kebanyakan main HP deh gitu. Benar. Tetap belajar gitu. Karena di sini kita juga memiliki tujuan yang yang sama untuk merubah nasib kita untuk kedepannya. Jadi kita di sini sama-sama menyemangati, sama-sama merangkul, sama-sama menggendong teman-teman kita di sini. Nah, terima kasih ya teman-teman udah bisa saling terbuka nih untuk bercerita pada hari ini. Nah, kembali lagi ke Mbak Dia nih. Apa sih yang Mbak Dia rasakan saat mendengar ternyata teman-teman Mbak Dia ini juga memiliki keinginan yang sama seperti Mbak Dia? Apa gimana kak? Kan tadi teman-teman juga udah menceritakan nih keinginan untuk kedepannya beberapa tahun ke depan seperti apa. Nah, perasaan Mbak Dia saat mendengar pernyataan dari teman-teman yang memiliki keinginan dan tujuan yang sama seperti Mbak Dia seperti apa? Ternyata keinginan teman-teman tuh sama kayak saya. Ya saya rasanya kayak ngerasa bersalah gitu sama orang tua. Bener kata Mbak Naswa yang udah jauh-jauh nyekolahin kita ke sini, terus tentunya ngeluarin biaya yang banyak gitu. Ini aku merasa kayak bersalah deh kayak gitu. Ya, berarti di sini Mbak Dia udah menyadari bahwa hal itu tuh merupakan hal yang negatif. Tapi di sini udah bagus banget Mbak Dia memiliki kesadaran seperti yang disampaikan tadi. Nah, sekarang kita lihat kebiasaan Mbak Dia saat sehari-hari. Biasanya setelah kuliah selesai, apa sih yang Mbak Dia lakukan? Pulang kuliah nih kak, badan rasanya capek gitu kan. Iya. Terus ya tentunya langsung pengen rebahan dong. Otomatis HP nempel nih, jadinya tiktokan, scroll tiktok gitu. Berarti habis kuliah langsung rebahan dan scroll TikTok. Biasanya berapa lama kalau scroll TikTok? Nggak terhitung sih kak. Lama banget. Paling aku berhentinya tuh kalau lagi mau mandi doang, kalau enggak lagi mau makan. Kadang makan tuh aku sambil scroll. Berarti lama banget ya. Iya. Tingkat Mbak Dia megang HP scroll TikTok tuh lama banget. Iya kak itu. Kalau teman-teman gimana? Apakah sama juga seperti Mbak Dia? Sama sih kak, aku kalau medsos tapi nggak sampai kayak dia makan pun harus pakai medsos. Aku punya kalau udah kayak terasa udah lama, aku nyoba maksain buat berhenti. Oke, di sini Mbak Nadia udah mencoba maksa untuk berhenti biar nggak keterusan gitu ya. Kalau Mbak Nasa sendiri? Kalau dari aku juga hampir sama kayak dia sih kan. Aku bahkan makan pun biasanya sambil lihat YouTube.
karena udah kebiasaan gitu ya. Kebiasaan gitu sih. Mm-mm. Kalau untuk berhentinya juga masih susah, cuman aku kadang maksa buat berhenti sih. Oke, teman-teman, berarti di sini teman-teman juga memiliki kegiatan yang sama, yaitu kecanduan sama gadget dan menjadi keterusan. Jadi tugasnya jadi lupa dikerjakan dan kegiatan-kegiatannya jadi malah tertinggal seperti itu ya. Nah, oke. Menurut Mbak Diah nih, kenapa sih, kan tadi Mbak Diah udah menceritakan Mbak Diah sering menunda tugas. Nah, kenapa kebiasaan menunda tugas itu bisa terus berulang? Karena mungkin nggak ada batasan Kak dalam diri saya. Saya tidak membatasi kegiatan yang mungkin nggak berguna ya, scroll itu ya nggak berguna. Ya harusnya saya bisa membatasi sih Kak. Oke, gitu. Berarti di sini Mbak Diah berharap bisa membatasi main gadget sehingga Mbak Diah bisa ngerjain tugas, terus aku waktu. nggak terlambat juga buat masuk sekolah gitu Kak. Waktu melihat tugas yang banyak nih, apa yang biasanya muncul di pikiran Mbak Diah? Nanti dulu. Oke, tunda dulu. Tunda gitu dulu ya. gitu Kak. Itu merupakan apa ya? Nggak munafik, kakak dulu juga gitu sih, jujur. Tapi saya berlebihan rasanya Kak. Beda banget sama diriku yang dulu. Dan lebih memilih menghindar dialihkan ke HP, gitu ya. Apakah setelah bermain HP itu tugas Mbak Diah bisa selesai? Enggak kan? Enggak. Terus malah bagaimana? Ya malah terabaikan tugasnya, terbengkalai. Malah terabaikan, Nggak dikerjain. Hmm. Kerjainnya mepet-mepet, itu pun iya kalau selesai Kak. Kalau nggak selesai ya nggak ngumpulin. Bener banget. Kalau teman-teman gimana? Sama teman-teman. Oke. Jadi sekarang coba Mbak Diah dipikirkan baik-baik. Apakah kebiasaan menunda tugas itu malah membantu Mbak Diah mencapai tujuan yang Mbak Diah inginkan? Tentunya enggak sih Kak. Benar. Dari gak ngerjain tugas aja ya itu udah aku nggak dapat nilai otomatis. IPK aku bisa turun gitu. Nah, apakah dengan adanya Mbak Diah menggunakan HP yang berlebihan akan membantu IPK Mbak Diah bisa naik lagi? Enggak. Ya, teman-teman gimana? Pastinya enggak. Pastinya enggak juga. Itu bakal baik. Soalnya scroll HP-nya bukan scroll yang lihat materi. Jadi Hal yang random gitu ya. Kalau kita jarang melihat materi pun scroll 5 menit, belajar sejam. Kembali nanti Kak, scroll 1 jam, belajar 5 menit. Berarti karena lebih seru lihat konten-konten yang random gitu ya daripada materi. Oke, anak-anak Gen Z itu seperti ini ya ternyata. Nggak apa-apa teman-teman. Nah, kalau kebiasaan ini terus berlanjut sampai semester berikutnya nih, apa yang mungkin terjadi Mbak Diah? IPK aku turun pastinya Terus? Kak. Terus orang tuaku kecewa dong. Dan Mbak Diah menjadi lebih apa? Lebih stres dong. Bener, jadi sadar kan? Gak mau jadi stres. Udah, tenang, nggak apa. Nah, sekarang pertanyaannya nih Mbak Diah, apakah Mbak Diah mau tetap berada di pola seperti ini, apa Mbak Diah mau berubah? Mau berubah dong Kak. Dengan saya datang ke sini kan saya sadar nih kalau saya lagi nggak Bener, beres, iya, bener. akhirnya Makanya Mbak Diah datang ke sini. Iya, saya Nah, mau berubah. Kalau begitu, siapa sih yang paling bertanggung jawab untuk mengubah keadaan ini? Siapa yang paling bertanggung jawab? Nih, Berarti diri yang paling sendiri. bertanggung jawab diri Mbak Diah sendiri. Gimana? Iya. Udah menyadari hal itu? Iya sih Kak. Soalnya kan aku hidupnya udah sendiri nih di kos. Kalau di asrama mungkin kan masih tanggung jawabnya asrama lah Iya, dikit benar. gitu kan. Dan kita tidur pun juga bareng-bareng satu kamar gitu ya. Nah, jadi hari ini kita tidak perlu membuat perubahan yang besar sekaligus Mbak Diah. Jadi kita memulai dari langkah yang kecil dulu dan yang realistis. Menurut Mbak Diah nih, pastinya Mbak Diah udah memikirkan nih apa sih yang terbaik buat diriku sendiri. Perubahan kecil apa yang paling mungkin dilakukan Mbak Diah di hari ini? Kalau di hari ini perubahan kecil, kurangin durasi main gadget. Bagus. Terus ngerjain tugas dari yang paling mudah. Sama aku mau olahraga. Oke, berarti Mbak Diah hari ini mau melakukan semuanya, mau mengurangi gadget, mengerjakan tugas dan olahraga. Itu Ya. bagus banget. Kakak kasih 2 jempol buat Mbak Diah. Oke, tapi aku Kak mau minta solusi dari Kakak Oke, juga boleh. sih. Siapa tahu Kakak Mm-mm. ada solusi yang lebih.
Solusi untuk Mbak Dia. Iya. Menurut aku solusi yang Mbak Dia katakan tadi udah benar sih, kan karena kita awal-awal nggak harus semuanya kita kerjakan. Kita kerjakan yang awal dahulu, kita kurangi screen time-nya. Kita mengurangi scroll TikTok, scroll IG yang bisa membuat Mbak Dia kecanduan, dan bisa mengalihkan ke hal-hal yang positif. Misalnya Mbak Dia tadi kan di UIN pastinya juga ada ngaji ya hafalan, jadi bisa Mbak Dia mengalihkan ke hal tersebut, karena Mbak Dia kan juga dulu hobinya juga hafalan, jadi hal itu jadi lebih baik. Apalagi nanti kalau boleh Mbak Dia bisa khatam 30 juz, bisa jadi tahfidz Quran, gimana? Lebih baik lagi kan. Jadi bangga orang tua saya, Kak. Iya kan, dan ibunya nanti akan diberikan mahkota kan di Masya surga. Allah. Jadi siapa sih anak yang nggak mau seperti itu, gitu kan. Dan Mbak Dia mengalihkan ke hobi Mbak Dia yang awal tadi kayak olahraga, itu udah bagus banget Mbak Dia. Selain mengalihkan dari gadget, badan Mbak Dia juga makin sehat, makin bugar, dan makin lainnya. Makin. Nah, oke. Karena di sini Mbak Dia juga udah bercerita banyak panjang kali lebar, dan kita juga udah merancang solusi-solusi untuk kedepannya. Bagaimana, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Dia? Sudah sih, Kak. Cuman insya Allah apa sih tadi solusinya itu paling enggak nanti sore bisa. Oke, bagus banget. Saya berharap Mbak Dia bisa berkomitmen untuk melakukan apa sih solusi yang Mbak Dia katakan tadi, seperti itu ya. Oke teman-teman, karena di sini juga udah nggak terasa kita ngobrol udah hampir 60 menit, dan Mbak Dia juga udah nggak ada yang disampaikan lagi. Sesi konseling ini apakah bisa kita cukupkan teman-teman? Bisa nggak? Apakah teman-teman ada apa yang Kata-kata Anda yang ingin disampaikan untuk menyemangati Mbak Dia, kakak dan teman-teman sendiri? Kalau dari aku, Gimana? semangat berjuang dan sukses. Kayak pernah dengar Gimana ini ya? Gimana? Semangat. Udah nanti. Sorry. Kalau untuk Mbak Nadia gimana? Kalau untuk dari aku ya bagus banget sih, dia udah punya langkah-langkah yang dia ciptakan sendiri untuk dapat keluar dari lingkaran setan itu. Nah itu kan tadi kan ada olahraga ya, dan dia kan di kampus 3 ya, di kampus 3 itu di Batu ya. Iya. Nah aku punya ide nih, aku nanti soalnya rencana mau ke Batu. Dan aku boleh. mau jogging giat ini. Gas. Mau jogging tipis-tipis lah di Batu, nanti kita bisa calling ketemuan lah. Gimana kalau abis ini aku mampir di kosmo, terus kita latihan Bisa. apa? Nasa juga ini apa ya? Boleh dulu kalau udah janjian nih teman-teman semuanya, kakak pengen deh. Nanti sore kita jogging bareng-bareng. Aku soalnya udah punya rencana ini dan ternyata kok pas banget. Enak loh, Kak, nah jogging di Batu Iya. tuh kayak kan dapat angin seger nih, semeriwing Apalagi rasanya. Batu tuh ada kenangan tersendiri. Asik, itu ya. Emang hawanya beda, Kak. Beda emang. Kapan-kapan boleh dong ikut. Oke, teman-teman, kan di sini teman-teman udah menyampaikan nih pesan-pesan untuk Mbak Dia. Nah, kalau dari Mbak Dia sendiri nih, apa sih yang didapatkan pada sesi konseling hari ini? Yang saya dapatkan pada sesi konseling ini, kita harus punya batasan dalam diri kita. Kita harus bisa membatasi suatu hal yang menurut kita itu negatif dan bisa mengganggu akademiknya kita gitu sih, Kak. Terus kita juga harus selalu berusaha untuk selalu produktif. Soalnya kan tujuan awalnya kita di sini tuh kan ya cari ilmu gitu ya, mau membanggakan orang tua, harus ingat orang tua yang di rumah, dan gitu. Benar, oke, terima kasih teman-teman udah menyampaikan nih kata-kata mutiara untuk kita semua ya, kata-kata dari kita semua. Dan bagus banget di sini teman-teman, terutama Mbak Dia udah menyadari hal itu ya, merupakan hal yang kurang baik seperti itu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya gimana teman-teman, bisa kita jadwalkan hari ini untuk harinya pertemuannya, karena kan untuk Mbak Dia nanti bisa kita evaluasi minggu depan, dan cerita teman-teman pastinya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya juga. Gimana? Aku dari yang sama aja nggak apa-apa. Boleh kita. Iya, biar yang sama Seru aja juga. Kak.
Oke, berarti di hari yang sama. Tapi kalau misal teman-teman ada perubahan atau ada yang nggak bisa diomongkan lewat grup, karena kan kita juga udah membentuk chat grup ya, jadi bisa diobrolkan di grup, dalam grup tersebut. Nah, di sini kakak mau ngucapin terima kasih banyak teman-teman udah meluangkan waktu buat cerita apa sih yang dirasakan teman-teman. Semoga di pertemuan sesi konseling hari ini bisa sedikit mengurangi beban pikiran teman-teman, dan semoga bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih baik ke depannya. Nah, dari sini kakak juga mau mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan di hati teman-teman. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan minggu depan dengan keadaan yang sehat, semangat, dan lebih ceria lagi. Nah, dari sini teman-teman bisa melanjutkan kegiatan teman-teman selanjutnya. Terima kasih Kakak. kakak. Sama-sama dulu ya. Iya, hati-hati di jalan ya. Kita jumpa lagi di minggu depan.